Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Hai guys, jumpa lagi bersama kami di BIMS Enterprise, channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Oke guys, hari ini kita akan membawakan konten horor atau tenor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info update Oh. terbaru dari BIMS BIMS Enterprise. Oke, kita lanjutkan, kita baca langsung ceritanya. Untuk konten horor hari ini kita dapat cerita dari email fujinadia16@gmail.com. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Begini ceritanya. Halo Kak, perkenalkan, namaku Fuji Nadia. Panggil saja aku Nadia ya Kak. Aku punya banyak pengalaman horor sih. Ntar deh aku ceritakan beberapa ya Kak. Ini cerita tentang rumah aku yang dulu Kak. Tapi sekarang aku sudah pindah. Rumah aku yang dulu bangunannya kuno. Bangunan seperti zaman Belanda gitu. Kayunya kuat kokoh, jendelanya banyak, pintunya juga banyak. Rumah aku itu kecil tapi panjang. Ya kayak lorong gitulah. Dan pintunya itu berlapis-lapis atau double. Pintu jaring yang bisa memantul dan ada juga pintu kayu kokoh di belakangnya. Biasanya kalau pagi dan siang pintu kayu kokoh terbuka. Aku pakai hanya pintu jaring yang memantul itu. Jadi mudah untuk keluar masuk rumah. Nah, suatu saat ya, aku di rumah sendirian. Suami dan anakku keluar beli makan. Aku ada di kamar sendirian sambil menonton TV. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu jaring terbuka dan membuka tutup sendiri. Aku kira suami dan anakku yang sudah pulang, tapi kok tidak ada suara anakku atau suamiku yang biasa memanggil aku. Aku matikan TV-nya, jantungku berdegup kencang. Rasa tak nyaman menyelimuti aku. Aku mulai berdoa dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seperti menyeret Kak. Lewat depan kamarku, untungnya kamarku tertutup. Keringat dinginku bercucuran, dan tak lama setelah itu aku mendengar suara laki-laki agak serak Kak. Jantungku tambah berdegup Kak. Aku berdoa lagi untuk menghalau rasa takutku. Tak lama saat aku berdoa, terdengar suara motor suamiku dan anakku yang berteriak memanggilku kalau makanan sudah datang. Rasanya lega mendengar suara mereka. Anakku masuk kamar dan aku bertanya, "Baru datang?" Anakku bilang, "Iya, baru saja datang mah, tadi masih antri." Dalam hatiku berkecamuk. Itu tadi apa? Siapa? Apakah pencuri? Kalau pencuri nggak ada orang. Aku cerita kepada suamiku. Lalu suamiku memeriksa, akan tetapi tidak ada jejak orang masuk ke rumah. Suara apa ya? Paket. Nggak mungkin. Mulai terasa Ya, rasa blurnya. ada suaranya tapi tidak ada jejaknya.
semakin heran dan jadi semakin was-was. Di lain hari, Kak, ada cerita lagi di rumah itu. Saat itu aku pulang kerja. Anakku di rumah sama neneknya. Aku ingat betul, rambut anakku saat sekolah, aku kepang ke belakang satu. Pas aku pulang kerja, terlihat di sela-sela pagar, di pintu jaring yang memantul, aku melihat siluet anak perempuan. Loh, kok dikuncir dua, kanan kiri, dan rambut belakang diurai. Lalu dia sedang menengok, membuka pintu rumah. Pikirku, anakku menunggu aku pulang kerja, yaitu lanjutkan. Lalu aku menunggu di depan pagar dengan harapan anakku yang tadi intip di pintu bukain pagarnya karena mamanya datang. 5 menit aku tunggu kok gak keluar-keluar. Aku pencet bel karena pintu pagar rumah selalu dikunci dari dalam. Tak lama ibu aku datang buat bukain pintunya. Aku masuk rumah. Betapa herannya, rambut anakku masih tertata seperti aku. Kepang saat berangkat sekolah tadi pagi. Bil ada rambut yang kusut karena baru bangun tidur karena dengar bel yang tadi aku pencet. Siapa yang dia lihat tadi? Semakin bertanya-tanya aku. Siapa tadi yang ngintip di pintu saat aku sudah di depan pagar? Dan malamnya, Kak, aku kebangun karena ada suara anak kecil tertawa cekikikan lari didorong. Padahal anak aku tidur bareng aku. Untungnya aku dan suami sudah dengar, Kak. Jadi aku tidak dikira menghalu. Akhirnya di bulan berikutnya kita putuskan untuk pindah rumah, Kak. Karena kita benar-benar tidak nyaman berada di rumah. Kata ibuku, di rumah peninggalan buyut itu dulu memang rumah seorang menir Belanda yang tinggal bersama dengan buyutku. Aku tinggal di sana terhitung sudah sekitar 10 tahunan. Tapi baru itu diganggu. Entah kenapa mereka jadi menampakkan diri ke aku, Kak. Akhirnya sekarang rumah itu kosong. Tidak ada yang menghuni. Kadang-kadang saja kita main ke sana saat siang hari, dan itu pun juga rame-rame untuk sekedar membersihkan dan hanya mengecek-ngecek saja. Ya itu saja, Kak, ceritaku. Terima kasih sudah mau membacakan. Ceritanya lumayan seru. Iya. Ini ceritanya tentang rumah yang lama, rumah peninggalan Belanda ya. Dan ada penunggunya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau rumah-rumah ya zaman dahulu itu pasti menyimpan banyak misteri. Apalagi kalau rumah sudah lama tidak dihuni. Ya semoga Kak Fuji Nadia selalu diberikan keselamatan Ya. Dan Rezeki jangan yang lupa melimpah. ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke, selanjutnya Pak Den, Ya. ini di depan kita ada apa ini? UMKM. Waktunya UMKM. Wah, ada minuman hijau-hijau. Ya. Ini apa ini? Ini green tea. Inti dari teh kita. Tehnya Kita. Nah, teh kita segarnya nyata. Ya. Coba kita minum dulu. Ini
Ini varian yang rasa green tea. Benar banget. Hmm. Pengen minum terus. Ya. Bagi yang Haus. belum tahu, untuk teh kita ini outletnya ada di Kaliombo, itu di sebelah utaranya kantor kelurahan Kaliombo. Di situ ada boothnya teh kita. Namanya jalannya Jalan Tembus Kalombo ya, Pak? Ya, namanya Jalan Tembus Kaliombo, Kota Kediri. Ya. Nah, untuk booth kedua itu saya pernah lihat itu di di jalan itu yang perempatan alun-alun ke selatan itu. Ya, itu ada itu. Nah, perempatan alun-alun itu ke selatan, terus di depannya Saya juga pernah lihat. Hotel Insumo. Ya, saya juga pernah lihat itu di itu, Pak. Perempatan Sukorame itu Ya. sebelah belok ke kiri kalau dari arah timur. Oh, belok ke kiri. Oh, Sebelahnya berarti cabangnya udah mulai banyak, guys. sebelahnya SD Sukorame. Ya, semoga teh kita ownernya selalu sukses Ya, dan amin. semakin dikenal di banyak tempat. Amin. Kalian juga bisa searching atau follow di Google atau di Instagramnya juga nanti bisa dilihat aja di Google ya. Siapa tahu ada informasi tentang teh kita di Kota Kediri. Ya. Nah, untuk ini makanannya ini Pak Den. Ya, untuk makanannya Ini spesial ini. Ini makanannya dari Sego Endok Kriwul. Jalan Sersan KKO Usman nomor 54 Dandangan, Dandangan. Kota Kediri. Ini untuk Sego Endok Kriwul ini variannya ada dua. Sego Endok Kriwul biasa sama Sego Endok Kriwul komplit. Kebetulan kita pesen yang Sego Endok Kriwul komplit. Kalau komplit ada apa aja? Kalau komplit itu ada Kita lihat aja. Kalau komplit itu Wah, ada itu. nasi, Tahu, tempe, tempe. telur kriwulnya, Yang jelas itunya telur kriwulnya sama timun, gubis kubis dan sambal. sambal. Dan kita juga dapat topping kerupuk, kerupuk uyel pas 2. Untuk harganya yang varian biasa itu tanpa tempe sama tanpa tahu itu 17.000. 17.000. Tadi harga dari Shopee Food ya. Harga dari Shopee Food 17.000. Terus kalau yang pakai tahu tempe ini untuk varian yang Sego Endok Kriwul komplit itu satu porsinya 18.000. 18.000. Wah, itu kalau itu dari Shopee Food ya? Ya, nggak sampai 20.000. Dan itu juga harga yang didaftarkan di Shopee Food. Oh, mungkin harga yang di lapangan atau di tempatnya langsung mungkin bisa lebih murah. Jadi cek aja di Google Map atau di Instagramnya. Nanti bisa searching sendiri di. Biasanya kalau teman-teman kita tuh kalau mencari biasanya di Instagram yang paling mudah. Nanti langsung muncul gitu ya. Sama di Google Map. Iya. Kalau di Google Map biasanya untuk nyari informasi tempatnya sama jamnya ya.
Oke guys. Oke guys, Sampai di sini perjumpaan kita hari ini di segmen tenor. iya. Dan untuk kalian tetap like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, Tidak dipungut biaya sama sekali. free. Ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Supaya tidak ketinggalan update terbaru video konten dari kami. Oke guys. Kalau punya cerita horor, jangan lupa dikirim ke email BIMS Enterprise atau di WhatsApp BIMS Enterprise. Bisa dilihat di sini. Dan jika cerita kalian menarik, kalian akan mendapatkan merchandise dari BIMS Enterprise. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.